Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila. Dan saya Rabia Putri Zarani. Jadi kita berdua di sini akan melakukan perbaikan mata kuliah HIPS yang dikoordinatorkan oleh Ibu Nur Aini. Dan kita melakukan sesi perbaikannya itu pada Senin 1 Juli 2024. Baik, itu saja. Kita akan memulai sesi pembuatan video konseling perbaikan nilai. Assalamualaikum. Permisi, Sus. Iya, silakan masuk. Baik, Ibu. Apa ada yang bisa dibantu? Baik, Sus. Saya di sini mau konsul. Baik, untuk konsul boleh disebutkan dulu nama dan umurnya? Nama saya Rabia Putri Zarani. Umurnya 22 tahun. Iya, untuk tempat tinggalnya? Saya tinggal di Buaran Kandang Besar. Boleh Ibu ceritain dulu keluhannya apa yang Ibu rasakan? Keluhan saya itu sering pusing, lidahnya agak tidak enak, nyeri di bagian perut dan pinggang. Baik Ibu, sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam lagi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita ke konsul tahap interaksi? Tidak ada, Sus. Baik ya Bu, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya Bu. Iya. Apakah sebelumnya Ibu sudah menikah? Belum, Sus. Apakah sudah punya pasangan? Pasangan pacar? Iya, kayak seperti pasangan pacar gitu? Belum. Belum ya Bu. Maaf Ibu, kalau boleh saya tahu apakah Ibu pernah berhubungan seksual? Tidak pernah, Sus. Belum ya? Iya. Nah, menurut sepemahaman Ibu nih, untuk penyebaran HIV/AIDS sendiri itu yang Ibu tahu itu apa aja? Dari hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, Sus. Oh, itu aja ya Bu. Iya. Baik, Ibu kalau ada masalah, apa yang Ibu biasa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sangat sering pergi keluar sama teman-teman saya, kayak hangout, kayak jalan-jalan, kayak party. Dan saya tuh suka mengkonsumsi obat-obatan, Bu. Melalui minum atau jarum suntik? Kalau saya kemarin sih disuntik sih. Iya. Terus jarum suntiknya kalau boleh saya tahu berganti-gantian nggak dengan teman? Iya, Sus, kan cuma pakai satu jarum. Oh gitu. Baik, menurut pemahaman Ibu nih, kira-kira apa sih dampak kehidupan bila seseorang terkena HIV? Pasti malu ya, Sus ya. Terus mungkin yang Ibu lakukan di sini menyampaikan kalau Ibu itu memang benar penularan HIV melalui perilaku seperti berganti-ganti pasangan, tapi juga nggak cuma pasangan doang Bu, dari jarum suntik dan penggunaan obat-obat terlarang juga bisa terkena HIV. Terus Ibu berapa bersaudara? Saya berdua saudara sih, Sus. Iya. Kalau ada masalah biasanya Ibu cerita ke saudara atau ke teman-teman? Ke teman-teman, Sus. Oh, jadi sering ke teman, kalau enggak ke teman aja ya, nggak ke saudara ya? Iya. Sambil biasanya kayak minum-minuman atau obat-obatan gitu? Ya, sambil minum dan memakai obat-obatan. Baik, nanti prosedur, berarti nanti Ibu saya akan melakukan pemeriksaan HIV/AIDS ya. Baik, Untuk prosedurnya, tesnya itu Ibu bisa datang ke puskesmas atau di sini saja di rumah sakit ini, tempat saya kerja, kemudian akan diantar ke laboratorium, lalu darah Ibu diambil dan seminggu kemudian bisa dilihat hasilnya Ibu tertular HIV/AIDS atau bukan. Sus, usahakan yang terbaik ya, Sus. Ya, jadi nanti kalau hasilnya positif, Mbak bisa terinfeksi HIV sehingga nanti Ibu bisa menyesuaikan dengan status HIV-nya ya. Ibu tidak boleh lagi sembarangan untuk mencegah penularan HIV itu minimal perilaku beresikonya dan tidak menularkan HIV ke orang lain. Jika nanti hasilnya negatif, maka Ibu
juga belum tentu tidak terinfeksi. Bisa jadi ibu termasuk periode jendela di mana sebenarnya virus itu sudah ada di dalam tubuh ibu namun belum menunjukkan tanda dan gejala, sehingga ketika tes belum diketahui hasilnya ataupun negatif, maka disarankan ibu itu mengulang kembali tesnya 3-6 bulan kemudian. Apakah ibu paham? Baik, Sus. Nah, jadi jika ibu bersedia untuk melakukan tes sebelumnya, apakah ada cara lain yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi masalah ibu? Tidak tahu sih, Sus, agak kurang. Iya. Nah, yang ibu perlu tahu, tidak perlu menggunakan jarum suntik sebagai penenang ya. Baik, Ibu Sus. untuk kedepannya kalau ada masalah nggak usah menggunakan jarum suntik, obat-obatan atau minum-minuman lagi, karena itu dapat berdampak untuk kesehatan ibu. Baik. Baik, besok baik kalau besok ibu mau tes ditunggu ya bu di rumah sakit. Baik, Ibu, besok saya akan melakukan cek darah dan lab Iya. untuk mengetahui hasilnya. Baik, untuk sesi konsultasi yang sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sus. Ini sih, Sus. Iya, silakan masuk. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi konsultasi lagi ya dengan Ibu Rara. Hari ini saya akan melakukan konsultasi kedua, yaitu mengenai hasil lab laboratorium ibu mengenai positif atau tidaknya ibu terkena HIV. Baik, Sus. Baik, sebelumnya saya pastikan dulu untuk hasilnya masih tersegel dan belum ada yang dibuka sama sekali. Untuk hasil labnya mau yang ibu bacakan atau saya yang bacakan? Ibu saja yang bacakan, saya tidak kuat untuk mendengar hasilnya. Baik, kalau saya yang bacakan, kita baca sama-sama ya Bu. Berdasarkan hasil lab yang sudah ibu lakukan, ternyata ibu terkena HIV. Kok begitu, Sus? Iya Bu, ibu tenang dulu ya. Saya akan jelaskan. Penyakit HIV itu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Ibu merasa keluhan batuk-batuk lebih dari 2 minggu kan? Iya. Dan juga mengalami keputihan selama 3 bulan lebih. Itu merupakan tanda-tanda kekebalan tubuh ibu itu sudah diserang oleh virus. Jadi ibu tidak boleh berbicara seperti itu. Ibu harus sabar dan yakin kalau semua yang terjadi ini akan baik-baik saja. Di luar sana banyak loh penderita HIV yang masih tetap aktif dan produktif. Jadi jangan sedih, ibu harus fokus pada pengobatan ibu. Tapi saya takut mempermalukan keluarga saya, Sus. Jadi gini Bu, ibu harus melakukan pengobatan rutin, yaitu HRV. Obat HRV itu yaitu obat memperlambat perkembangan virus HIV. Ingat ya Bu, obat ini bukan untuk menyembuhkan. Obat ini hanya menghambat supaya virus tersebut tidak langsung menyerang sistem kekebalan tubuh ibu. Ibu harus patuh dan meminum obat ini dan tidak boleh telat ataupun lupa meminum obatnya. Obat ini pun harus diminum seumur hidup. Apa ibu paham? Sus, baik, Sus, saya paham. Alangkah baiknya ibu melakukan tes VCT karena kemungkinan besar teman-teman ibu itu terpositif HIV juga. Ibu bisa sampaikan saran saya ke teman-teman ibu ya. Baik, Sus. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Sus. Terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Setiap obat itu harus ini ya Bu, jangan lupa diminum dan jangan lupa juga jangan sampai terlambat juga. Dan ibu juga harus kontrol untuk mendapatkan obatnya lagi di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Apa ibu paham? Baik, Sus. Terima kasih banyak ya. Ya ibu, sebelum saya mengakhiri sesi konsul hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Sus. Baik, saya